Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih. Jibril sudah memenuhi undangan Ibu untuk masalah penanganan Jibril datang terlambat saat upacara hari Senin ini. Ya, Jibril, Ibu dapat informasi dari wali kelas Jibril bahwa Jibril hari ini, hari Senin ini datang terlambat. Sehingga tidak bisa mengikuti upacara bendera. Apakah itu betul? Betul, saya akan mengkonfirmasi bahwa berita tersebut betul Bu. Saya datang terlambat sehingga tidak bisa mengikuti upacara Senin pagi ini. Iya, memang begitu Jibril. Jadi sesuai dengan kesepakatan, keyakinan, aturan kita bersama bahwa setiap siswa yang datang terlambat pada saat upacara bendera, maka dia tidak langsung boleh mengikuti masuk dalam barisan untuk melaksanakan upacara bendera. Jadi menunggu sampai dengan upacara selesai. Itu merupakan salah satu konsekuensi logis yang harus dijalani bagi siswa yang datang terlambat. Nah, sekarang Ibu pengen tahu, coba Jibril ceritakan kenapa kok bisa datang terlambat ke sekolah sehingga tidak bisa mengikuti upacara bendera. Betul Bu, secara konsekuensi yang logis saya tadi dipisahkan atau diskorsing karena saya datang terlambat. Penyebab saya datang terlambat, saya bangun kurang pagi Ibu. Kebiasaan saya tidur terlalu larut malam sehingga tidak bisa menyiapkan segalanya di pagi hari sehingga saya terburu-buru dan akhirnya terlambat datang ke sekolah. Pada hari ini dilaksanakan upacara bendera hari Senin sehingga saya terlambat tidak bisa mengikutinya Bu. Bisa cerita nggak kenapa kok tidurnya terlalu malam? Kebiasaan anak muda pada biasanya ya Bu, sering bermain gadget, handphone sehingga saya terlalu asyik, terlalu berlarut-larut hingga tidak perhatikan waktu ya Bu, lalu terlalu larut malam sehingga tidak tidur. Main gadgetnya bukan untuk belajar tapi ya? Bukan Ibu, kebiasaan anak muda untuk bermain game. Itu benar nggak kalau seperti itu menurut Jibril? Sangat salah Bu, hal yang khilaf dan sangat rancu untuk sebagai pelajar, untuk tidur beristirahat, untuk mempersiapkan besok untuk sekolah. Ya, harusnya belajar ya. Betul Ibu. Harusnya kalau malam itu belajar untuk persiapan besoknya. Nah, kalaupun belajar itu jangan terlalu larut malam. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk istirahat, sehingga malam bisa untuk belajarnya. Paginya bisa bangun tadi pagi persiapan untuk belajar lagi di sekolah. Jadi tidak ada salah satu yang diabaikan gitu. Belajar di rumah malam hari tidak terlalu malam, kemudian pagi belajar di sekolah juga tidak terlambat. Nah, sekarang gini, Ibu untuk kali ini memaklumi lah. Tidak ada kan ya manusia yang kata orang sempurna, pasti ada khilaf, ada salah gitu. Nah, untuk Jibril, Ibu lihat memang laporannya baru masuk sekarang, tidak ikut upacara, artinya nggak apa-apa lah. Nanti sekarang Ibu ingatkan lagi. Jadi kalau memang Jibril barangkali nanti dikhawatirkan bangunnya kesiangan lagi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Untuk konsekuensinya saya meminta hukuman yang pantas atau peringatan yang pantas Ibu untuk meminimalisir kesalahan atau aturan yang saya langgar Ibu. Contohnya seperti tadi bangun kesiangan sehingga saya terlambat. Nggak, maksud Ibu supaya nanti Jibril tidak bangun kesiangan lagi, apa-apa saja yang harus dilakukan coba supaya nggak kesiangan lagi bangunnya. Betul Bu, saya harus tidur secara cukup sehingga istirahat yang cukup, saya bangun lebih pagi untuk mempersiapkan berangkat ke sekolah. Atau gini, Ibu ingatkan ya, Ibu kasih tahu lagi salah satu caranya. Kita kan Jibril kan punya HP tuh, coba manfaatkan untuk hal yang positif. Untuk apa coba kaitannya dengan tadi? Supaya bangunnya tidak kesiangan. Nah, pasang alarmnya, bangun sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya jam 4, karena subuhnya sekarang maju, bangun jam 4, bisa sholat hajat, sholat tahajud, kemudian baru persiapan untuk sholat subuh. Kalau bangun pagi kan enak ya. Kira-kira kalau bangun lebih pagi, apa yang bisa dilakukan? Saya kira lebih fresh, tentunya kita tidak tertinggal kewajiban sholat subuh ya Bu, sehingga kita bisa berangkat sekolah mempersiapkan kewajiban lebih cepat dan lebih tidak terburu-buru. Iya betul. Nah sekarang Ibu lihat Jibril sudah bisa memahami kenapa bisa datang terlambat, kemudian apa yang harus dilakukan supaya nanti tidak terlambat lagi ke sekolahnya.
Kemudian sekarang ibu mau nanya nih, setelah sudah menyadari konsekuensi logisnya juga tadi sudah diterima sama Jibril, yaitu Jibril tidak bisa mengikuti upacara bendera, jadi menunggu sampai upacara bendera selesai. Nah sekarang ibu pengen nanya, kira-kira setelah ini, setelah Jibril tahu bahwa tidak mengikuti upacara itu adalah satu kesalahan dan tidak boleh diulang kembali, dengan bagaimana caranya supaya tidak diulang kembali lagi itu tadi dengan bangun pagi, ya persiapan lebih baik. Nah itu kira-kira nilai apa yang bisa Jibril ambil? Betul Bu, secara konsekuensi saya menerima betul apa yang saya lakukan, apa yang saya langgar, dan saya justru akan meningkatkan kedisiplinan saya untuk datang disiplin. Betul, datang tidak terlambat ke sekolah, saya mempersiapkan dan berangkat tidak buru-buru. Tentunya saya akan memanage waktu, memanage istirahat saya dengan cukup sehingga bangun lebih pagi seperti yang Ibu sarankan tadi. Saya akan mempergunakan gadget saya dengan baik, istirahat dengan baik, dan juga mempersiapkan dan mengikuti tentunya aturan yang ada di sekolah ini ya Bu. Satu tadi disiplin, apalagi selain disiplin, tanggung jawab. Punya tanggung jawab Jibril adalah di sekolah, selain Jibril di sekolah itu menerima hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, belajar, juga harus ada tanggung jawab dari Jibril untuk mengikuti, melaksanakan istilahnya kesepakatan aturan disiplin yang ada di sekolah. Itu ya, siap Jibril? Sangat siap Ibu. Ya, kedepannya akan lebih baik lagi, lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab Ibu. Betul. Sesuai yang Ibu sarankan. Betul. Ibu, saya mohon maaf sekali ya atas kelalaian saya, atas apa yang saya langgar apabila kurang berkenan di hati Ibu sebagai pendidik saya, sebagai pengajar yang mengampung pendidikan di SMA ini dan mengajar saya secara langsung. Iya, terima kasih ya Jibril sudah bisa memahami kita bersama-sama membangun sekolah ini supaya lebih baik lagi melalui disiplin diri dan disiplin sekolah. Betul Bu, apa yang Ibu sampaikan sama sekali tidak menyakiti, sama sekali tidak memojokkan saya, tapi menyadarkan sangat apa yang saya lakukan selama ini salah, sehingga saya harus berubah Bu untuk selalu bergerak aktif dan memanage waktu sesuai yang Ibu sarankan Ibu. Iya. Terima kasih ya Jibril ya. Itu saja Jibril yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.